Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jumriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar dengan NIM 210902501020 dari kelas B Pendidikan Akuntansi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah Akuntansi Biaya 2. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Nur Afni Oktaviani, SMMSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perusahaan manufaktur, yang mana saya akan mengambil perusahaan dari PT Semento Nasa. Nah, seperti yang sebelumnya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit profil dari Semento Nasa. Seperti yang teman-teman sudah lihat di sini, Semento Nasa berdiri ditandai dengan diresmikannya proyek di tahun 1968 oleh Jenderal Muhammad Yusuf, Menteri Perindustrian di masa itu. Didorong oleh komitmen pemerintah untuk meningkatkan hajat hidup orang banyak, maka didirikanlah PT Semento Nasa di Desa Biring Ere, sebuah daerah yang terpencil namun sangat kaya dengan bahan baku semen. Nah, PT Semento Nasa adalah produsen semen terbesar di kawasan timur Indonesia yang menempati lahan seluas 1.571 hektar di Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sekitar 68 km dari kota Makassar. Mengenai dengan perusahaan manufaktur ini, yaitu yang saya pilih yaitu perusahaan PT Semento Nasa. Di sini saya akan mengidentifikasikan biaya overhead pabriknya, kemudian basis alokasi yang digunakan dengan penentuan tarif BOP, kemudian mengenai departementalisasi BOP pada pabrik tersebut dan menjelaskan hubungan antar departemen tersebut. Nah, di sini seperti yang kita sudah lihat, di mana bahwa biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya produksi yang dikeluarkan selain untuk keperluan bahan baku dan biaya tenaga kerja secara langsung. Nah, biaya mungkin juga bisa kita kenal bahwa semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terdiri dari biaya bahan tak langsung, biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya-biaya produksi lainnya yang tidak secara mudah dapat ditelusuri secara langsung pada proses produksi. Kemudian, biaya overhead pabrik ini juga sering disebut sebagai biaya produksi tidak langsung. Karena kenapa? Karena tidak dapat langsung dibebankan ke dalam satu produk. Nah, di sini ada data dari biaya overhead pabrik dari perusahaan PT Semento Nasa, di mana biaya-biayanya di sini yaitu ada biaya pemeliharaan dan pelumas, biaya penyusutan, biaya litbang dan promosi, biaya angkut dan OPP, biaya pajak dan retribusi, dan biaya umum lainnya. Nah, di sini datanya yaitu ada di tahun 2015 dan 2016. Nah, dengan total di tahun 2015 yaitu 2.959.158.498.000. Sedangkan di tahun 2016 yaitu 3.067.358.101 rupiah. Jadi itu kemudian ada basis alokasi yang digunakan dalam penentuan tarif BOP. Nah, di sini untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik dapat dilakukan dengan cara menggunakan metode satuan produk. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana di antara metode yang lainnya, karena di mana jumlah biaya overhead pabrik langsung dibebankan pada produk. Metode ini cocok digunakan untuk perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk. Nah, di sini tarif BOP pada tahun 2015 yaitu ada satuannya yaitu 22
23.312, kemudian di tahun 2016 yaitu Rp23.831. Nah, kemudian kita lanjut di sini yaitu mengenai departementalisasi, yaitu terdapat dua kategori departemen, yaitu departemen produksi dan departemen pendukung. Departemen produksi adalah departemen secara langsung mengerjakan produksi dan secara tidak langsung bertanggung jawab pada pembuatan produksi atau jasa yang dijual pada pelanggan. Sedangkan departemen pendukung adalah departemen yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk perusahaan. Kemudian, nah ini departementalisasi BOP pada PT perusahaan PT Sementonasa. Di sini ada dua, yaitu Departemen Hubungan Luar, di mana bertugas menangani masalah kehumasan yang berhubungan menyangkut perwakilan pada PT Sementonasa. Kemudian itu Departemen Umum, bertugas menyelenggarakan kegiatan yang bersifat umum, pengamanan instansi dan kompleks perusahaan. Kemudian itu Departemen Satuan Pengawasan Intern, yaitu bertanggung jawab dengan kelancaran pengelolaan tugas Departemen Satuan Pengawasan Intern yang meliputi pengawasan finansial dan pengawasan operasional. Kemudian yaitu ada Departemen Pemasaran, bertugas merencanakan perencanaan dan analisis pemasaran untuk kelancaran pemasaran dan distribusi semen. Kemudian ada Departemen Logistik. Di sini Departemen Logistik ini bertugas merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan prosedur pengadaan dan manajemen pergudangan. Kemudian ada Departemen Akuntansi dan Keuangan, bertugas memimpin dan mengkoordinir pengelolaan tugas-tugas akuntansi dan keuangan perusahaan. Kemudian ada Departemen Operasi 1, yaitu bertugas merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pengoperasian pabrik unit 2 dan unit 3 sesuai RAK APA secara efektif, efisien, dan ekonomis. Kemudian ada Departemen Operasi 2, yaitu bertugas merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pengoperasian aset perusahaan dalam memproduksi semen, termasuk pengangkutan dan pemuatan semen. Kemudian ada Departemen Litbang. Di sini mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan penelitian, proses teknologi penyelenggaraan studi pengembangan perusahaan, sistem manajemen perusahaan. Kemudian Departemen Pengembangan dan Energi, yaitu bertugas merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi serta mengevaluasi pengoperasian aset perusahaan yang meliputi mesin, pembangkit tenaga listrik, alat-alat kecil, berat, dan lain-lain. Kemudian ada Departemen Sumber Daya Manusia, yaitu merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi serta mengevaluasi pengoperasian aset perusahaan dalam penyediaan, pemeliharaan, pemerawatan, dan pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir yaitu ada Departemen Teknik ya, yaitu merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pembuatan, fabrikasi, perhitungan teknis, dan pembuatan bangunan, sarana dan prasarana di lingkungan pabrik. Nah, itu mungkin ada A12 departementalisasi BOP dari PT Sementonasa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan see you next time. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.